Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Pada pagi hari ini kita melalui suara Injil Lembah Yordan, kita akan belajar dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13 yang akan menjadi bagian renungan kita, khotbah kita pada hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena kepada kesempatan pagi hari ini kami boleh diberi waktu oleh Tuhan untuk belajar bersama dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Mari Tuhan hadir dalam kuasa-Mu, menolong kami, memberi kepada kami hikmat, kerendahan hati, kemampuan untuk dapat memahami apa kata Tuhan kepada kami pada hari ini, supaya melalui perkataan-perkataan Tuhan kami dimampukan dan dikuatkan untuk dapat melakukan firman ini dalam hidup kami tiap-tiap hari. Ampuni segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Allah kasih, kebenaran firman untuk kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 saya akan baca untuk kita sekalian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontius dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa arti ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang berkenan membaca, merenungkan, lalu melakukan kebenaran firman ini dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Allah kasihi, perikop pembacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 itu perikopnya bicara tentang Pentakosta. Dari perikop itu saya membuat sebuah tema untuk kita renungkan, yaitu pemenuhan janji Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Allah kasihi, bicara tentang janji, semua orang itu pernah berjanji. Bapak Ibu kita juga pernah berjanji, dan kadangkala janji yang kita buat itu kita tidak tepati. Beda dengan Allah atau Yesus. Janji Yesus, janji Allah kepada manusia itu tidak pernah diingkari. Pertanyaan kita, mengapa janji antara manusia dan janji Allah itu berbeda? Karena janji manusia itu selalu bisa diingkar, tapi janji Allah tidak pernah diingkar. Perbedaannya adalah manusia itu berdosa, sehingga kemungkinan dia untuk mengingkar janji itu kemungkinan besar. Tapi Allah itu suci dan Allah tidak pernah mengingkar janji karena dia adalah suci. Oleh sebab itu, supaya kita bisa memiliki ketaatan dalam sebuah janji, maka kita harus memiliki kuasa Roh Kudus. Oke, Bapak Ibu, kita bicara tentang kuasa Roh Kudus atau bicara tentang hari Pentakosta. Sebenarnya hari Pentakosta itu dalam perjanjian baru. Itu Pentakosta, tapi dalam perjanjian lama sebenarnya itu perayaan panen 7 minggu, 7 kali 7, 49 minggu yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika mereka mengalami berkat berkelimpahan. Mereka memberikan
perpuluhan dan juga mereka memberikan persembahan utama kepada Tuhan. Tetapi juga hari Pentakosta atau bahasa Ibrani Shavuot itu juga menjadi hari 7 minggu dan juga menjadi hari di mana orang Israel waktu keluar dari Mesir itu 7 minggu dalam perjalanan, dan lalu kemudian Musa menerima 10 hukum di Bukit Sinai, sehingga itu menjadi sebuah peringatan. Peringatan itu atau hari Shavuot itu kemudian menjadi sebuah tradisi Yahudi dan setiap tahun mereka rayakan. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi di seluruh dunia datang berkumpul di Yerusalem. Dan pada waktu itu Yesus sebelum mati dan bangkit dan naik ke surga, dia berkata kepada para murid bahwa dia akan pergi meninggalkan para murid, tapi dia akan memberikan kepada mereka itu Roh Kudus. Dia juga akan memberikan kepada, dia bilang begini, aku akan pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagimu. Yohanes pasal 14 ayat 2. Ayat 6 dia katakan bahwa tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu dia katakan bahwa dia akan pergi, dia akan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus itu atau dalam perjanjian baru disebut Parakletos dalam Yohanes pasal 16 itu. Oleh sebab itu pada hari raya Pentakosta orang-orang berkumpul, istimewa para murid, dan mereka berkumpul dan tiba-tiba turunlah api dan angin dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menghinggap setiap pribadi, dan setiap pribadi itu diberi kemampuan untuk dapat berbicara. Mereka dapat berbicara dalam berbagai bahasa, dan orang-orang yang pada waktu itu hadir di situ mendengar dan mereka mengetahui arti dari bahasa itu. Oleh sebabnya Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus itu harus dimengerti dari kuasa itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita bagaimana supaya kita mendapatkan kuasa Roh Kudus itu? Yang pertama, kita harus bertobat, kita harus memiliki iman, kita harus membaca Alkitab, kita terlibat dalam pelayanan. Dengan kuasa Roh Kudus itu akan menolong kita untuk dapat melakukan segala sesuatu. Yesus bilang, aku pergi, aku akan mengutus Rohku kepadamu. Jadi Parakletos, dia akan menolong orang percaya. Supaya apa? Mereka bisa bersaksi, mereka bisa melakukan segala sesuatu. Jadi Roh Kudus ada supaya menolong kita, memberi kita semangat, keberanian, tapi juga Roh Kudus menolong kita untuk mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, dan melakukan segala sesuatu. Tanpa Roh Kudus kita akan tidak bisa melakukan sesuatu. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang Allah kasih, mari buka hati, bertobat, beriman, baca Alkitab, terlibat dalam pelayanan supaya Roh Kudus itu ada. Roh Kudus atau karunia itu yang Tuhan kasih dalam pertama Korintus 14, itu Tuhan kasih karunia kepada setiap orang. Masing-masing orang punya karunia sendiri-sendiri, dan itu dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Saya kira itu bagian firman. Mari kita penuhi janji. Kita tidak boleh ingkar janji, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia telah mengutus Roh Kudus. Mari kita dapati, miliki Roh Kudus supaya menjadi penolong bagi kita. Demikian, Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat pagi, dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan kami telah belajar. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang Tuhan curahkan itu ada pada diri kami. Tolong kami supaya kami benar-benar menggunakan Roh Kudus itu untuk kami pakai, kami bersaksi dimanapun kami berada. Roh Kudus itu menolong kami untuk pengambilan keputusan, tapi juga ketaatan kami kepada firman, dan melalui Roh Kudus kami mengenal Kristus dalam kebenarannya. Ampuni semua salah dosa kami, dalam nama Yesus. Berkati kami semua yang mendengar dan yang mengikuti secara langsung melalui khotbah pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Demikian suara Injil Lembah Yordan. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi.